Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai operasi vektor secara geometris. Aturan operasi vektor secara geometris ada 3. Ini sudah kalian kenal di mata pelajaran fisika. Ada aturan segitiga, ada aturan jajar genjang, dan ada aturan poligon. Nah, kita ini hanya akan mengulang saja. Untuk operasi penjumlahan menggunakan aturan segitiga. Oke ya. Jadi misalkan saya punya vektor U dan vektor V seperti pada gambar, arahnya juga sudah jelas. Kita ingin mencari hasil operasi U tambah V. Dengan menggunakan aturan segitiga, caranya kita gambarkan dulu vektor U-nya, kita geser vektor U-nya, kita gambarkan. Kemudian untuk menggambarkan vektor V, aturan segitiga itu kunci pokoknya pangkal vektor kedua itu harus berimpit dengan ujung vektor yang pertama. Berarti kalau kita sudah menggambarkan vektor U, nanti untuk menggambarkan vektor V-nya, pangkal dari vektor V harus berimpit dengan ujung vektor U. Seperti ini menggambarnya. Jadi di sini pertemuan antara pangkal dan ujung. Kemudian hasil akhir operasinya itu tinggal lihat pangkal vektor pertama dengan ujung vektor yang terakhir. Berarti tinggal pangkalnya U di sini ke ujungnya V. Itu adalah hasil vektor U tambah vektor V menggunakan aturan segitiga. Bagaimana hasil penjumlahannya menggunakan aturan jajar genjang? Oke, kita menggunakan vektor yang sama, vektor U dan vektor V dengan arahnya yang sama. Kita gambarkan vektor U-nya, digambarkan. Untuk menggambarkan vektor V, kalau mau menggunakan aturan jajar genjang, berarti kedua pangkal vektor harus di titik yang sama. Berarti pangkalnya V kita gambar dengan berimpit dengan pangkal vektor U. Seperti ini. Jadi di sini pangkalnya kedua vektor itu sama. Kemudian menggambarnya dari ujung vektor V kita buat vektor yang sejajar dengan vektor U. Dari ujung vektor U kita gambar vektor yang sejajar dengan vektor V. Gini. Ketemu bentuk jajar genjang. Hasil akhirnya nanti tinggal dari pangkal yang sama tadi, ujungnya ke titik temu bayangan vektor U dan V tadi. Hasilnya ini. Jadi, perbedaan mendasar dari aturan segitiga dan jajar genjang itu adalah cara menggambarkan vektor keduanya. Kalau jajar genjang itu pangkal kedua vektor harus sama. Kalau segitiga berarti pangkal harus ketemu ujung. Untuk kuncinya. Bagaimana dengan pengurangan? Oke, ini pengurangan vektor U dan vektor V menggunakan aturan segitiga. Kita gambarkan vektor U. Nah, ingat tadi kalau aturan segitiga berarti pangkal harus ketemu ujung. Karena ini pengurangan U dikurangi V, berarti kita menggambarkan vektor V-nya harus negatif. Negatif itu artinya arahnya kebalikannya. Jadi kalau arah di awal itu vektor V itu ke kanan, berarti kalau min V itu arahnya harus ke kiri. Dan hasil akhirnya ini U min V-nya. Kemudian masih menggunakan aturan jajar genjang. Prinsipnya sama ya. Kalau jajar genjang berarti nanti kedua vektor digambarkan dengan titik pangkal yang sama. Karena ini dikurangi min V yang awalnya itu arahnya ke kanan, berarti min V arahnya menjadi ke kiri. Menggunakan aturan jajar genjang berarti kita buat vektor yang sejajar U di ujung min V dan juga vektor yang sejajar min V
di ujungnya U. Kita tarik dari pangkal yang sama tadi ke ujung pertemuan bayangan kedua vektor. Ketemu hasil vektor U dikurangi vektor V. Itu untuk pengurangan. Sekarang yang terakhir ada aturan poligon. Poligon itu merupakan perluasan dari aturan segitiga. Jadi poligon itu digunakan untuk 3 vektor atau lebih. Misalkan ini saya punya vektor U, vektor V, dan vektor W. Untuk mencari hasil penjumlahan ketiga vektor, kita gambarkan dulu vektor U-nya. Kemudian vektor V-nya kita gambar dengan pedomannya pangkal vektor V harus bertemu dengan ujung vektor U. Seperti digambar. Kemudian vektor W-nya juga kita gambar dengan ketentuan pangkal vektor W bertemu dengan ujung vektor V. Seperti pada gambar. Nah, tinggal hasil penjumlahan ketiga vektor tersebut, tinggal pangkal yang pertama ketemu dengan ujung yang terakhir. U tambah V tambah W seperti pada gambar yang berwarna hijau. Itu merupakan hasil dari penjumlahan ketiga vektor. Itu tadi adalah aturan dasar dari operasi vektor secara geometris. Bagaimana penerapannya di dalam soal matematika? Nanti di bawah video ini akan Ibu lampirkan file bentuknya Microsoft Word. Silakan kalian pahami contoh soal beserta penyelesaian di sana. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di forum diskusi anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.